Assalamualaikum, sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel Mutiara Ilmu, tempat kita menjelajahi kisah-kisah inspiratif dari dunia Islam. Kisah yang akan kita bahas hari ini bukan hanya tentang kesulitan, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Dari pengalaman pahit yang dihadapi hingga momen-momen indah yang mengubah hidupnya, kita akan melihat bagaimana keteguhan iman bisa membawa seseorang menuju kebangkitan. Jadi, pastikan kalian tidak melewatkan detail-detail penting dalam cerita ini. Siapkan diri kalian untuk terinspirasi dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Ketika ajal Nabi Sulaiman tiba, Allah berkehendak agar kematiannya tidak langsung diketahui umatnya, terutama para jin yang menjadi pekerjanya. Allah pun menghendaki agar para jin dan makhluk lainnya tidak menyadari bahwa Sulaiman sudah wafat, karena dia tetap berdiri tegak seolah-olah masih hidup. Selama waktu tersebut, para jin terus bekerja keras karena mengira Sulaiman sedang mengawasi mereka. Kisah wafatnya Nabi Sulaiman tercantum dalam Al-Quran, tepatnya di surah Saba ayat 14. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Quran Surah Saba ayat 14. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi Allah yang diberi banyak keistimewaan, termasuk kemampuan berbicara dengan binatang dan mengendalikan jin serta angin. Sejarah hidupnya dikenal dengan pembangunan Bait Suci di Yerusalem. Di pagi hari yang hening, di tengah pepohonan yang rindang, tubuh Nabi Sulaiman yang tinggi tegap memancarkan aura kebesaran. Matanya yang tajam memandang jauh ke kejauhan. Nabi Sulaiman berdiri bersandar pada tongkat kayunya, menatap para pekerja manusia dan jin yang sibuk membangun istana yang indah dan megah untuknya. Mereka tak henti-hentinya bekerja, patuh di bawah perintah sang raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Di sisi lain istana, dua jin sedang bercakap-cakap dengan suara lirih. Sulaiman sungguh luar biasa kekuasaannya atas kita. Tak ada yang bisa menandingi kekuatannya, dia bisa memerintah kita sesuka hati, kata jin yang pertama. Jin satunya pun menjawab, iya, kekuatan yang aneh. Dia sudah berdiri di sana sejak pagi, tak sedikit pun bergerak. Mungkin dia sedang mengamati kita. Jangan berpikir macam-macam, ingat, dia tahu segala sesuatu. Kita tak bisa menyembunyikan apapun darinya. Namun, kedua jin itu tak tahu bahwa di hari yang tenang itu, Allah telah menetapkan ajal bagi Nabi Sulaiman. Allah menghendaki agar para jin tidak menyadari kematiannya. Dari matahari yang bergeser hingga senja yang berganti malam, hari demi hari, dan berbulan-bulan terus berlalu, para jin dan manusia tetap bekerja, tak menyadari bahwa sang nabi yang mereka anggap sedang mengawasi sebenarnya sudah tiada. Di dalam ruangan istana yang megah, seorang pelayan mendekati seorang penasihat istana dan bertanya, "Tuanku, apakah tidak aneh bahwa Tuan Sulaiman tidak memanggil kita sejak hari kemarin?" Penasihat itu menjawab, "Mungkin beliau sedang berhalwat, bermeditasi dalam doa kepada Allah. Kau tahu betapa mendalamnya hubungan beliau dengan Sang Pencipta. Tetapi biasanya beliau selalu berbicara kepada kita, meski hanya sebentar," jawab pelayan itu. Bahkan para jin pun berbisik-bisik karena merasa Sulaiman tidak pernah beristirahat. Penasihat itu berkata, "Sabar, mari kita biarkan beliau dengan urusannya. Dia akan berbicara ketika waktunya tiba." Hari demi hari terus berlalu, dan setiap hari para jin dan manusia bekerja lebih keras, takut akan kemurkaan Nabi Sulaiman yang mungkin marah jika mereka malas di bawah perintahnya. Proyek besar pembangunan istana terus berlangsung, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun, tanpa mereka ketahui, Allah telah merencanakan sesuatu. Pada tongkat yang menjadi penopang tubuh Nabi Sulaiman, sekelompok rayap kecil mulai bekerja dengan sabar, menggigiti kayu tersebut dari dalam. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan serangga kecil ini, karena mereka begitu kecil dan tidak dianggap penting. Tetapi, perlahan-lahan, kayu itu rapuh. Di suatu siang yang tenang, tiba-tiba terdengar retakan pada tongkat itu, dan Nabi Sulaiman tersungkur ke tanah. Para jin yang berada di dekatnya langsung berlari ke arahnya, terkejut dan cemas. Apa yang terjadi? Sulaiman terjatuh. Tidak mungkin. Dia sudah wafat, ujar salah satu jin. Kegemparan segera menyebar di antara para pekerja. Para jin berkumpul di sekitar tubuh Nabi Sulaiman yang kini tergeletak di tanah. Mereka mendekati tubuhnya dengan penuh kesedihan. Salah satu dari mereka berbisik pelan dengan suara bergetar, "Wahai Raja yang mulia,
manusia yang sangat bijaksana ternyata, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari takdir Allah. Bahkan kematian pun adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Allah ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Dia sendiri. Jin-jin yang selama ini merasa kuat dan serba tahu sebenarnya tidak mengetahui apa-apa tanpa izin Allah. Mereka pun bekerja keras tanpa henti karena tidak tahu bahwa Sulaiman sudah wafat, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa pengetahuan dan kekuasaan hanyalah milik Allah semata. Wafatnya Nabi Sulaiman adalah peristiwa luar biasa yang menyimpan banyak hikmah bagi umat manusia. Kematian dengan cara yang penuh hikmah ini menjadi simbol kekuasaan dan kebijaksanaan yang seolah-olah abadi. Namun, saat tongkatnya patah dan ia jatuh ke tanah, semua yang ada di sekitarnya menyadari bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali Allah. Sulaiman, raja yang besar dan nabi yang mulia, tetaplah manusia biasa yang akhirnya harus kembali kepada Tuhannya. Para jin dan manusia yang menyaksikan kejadian tersebut tertegun. Mereka merenungi bahwa bahkan Nabi Sulaiman, yang memiliki kekuasaan besar atas mereka, pada akhirnya harus tunduk kepada ketetapan Allah. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah berlebihan dalam mengagungkan kekuasaan Nabi Sulaiman, seolah-olah ia akan selalu bersama mereka untuk selama-lamanya. Maka, sejak saat itu, para jin dan manusia yang bekerja di istana menyadari bahwa kematian dan ketetapan Allah adalah hal yang pasti dan tidak bisa dipungkiri. Kekuatan, kekuasaan, dan pengetahuan mereka ternyata tidak sebanding dengan apa yang dimiliki Sang Pencipta. Allah ingin menegaskan bahwa setiap makhluk, bahkan Nabi sekalipun, pada akhirnya akan berpulang kepadanya. Pelajaran besar ini tercatat dalam Al-Quran untuk menjadi renungan bagi umat manusia. Kehidupan Nabi Sulaiman dan wafatnya yang begitu istimewa mengingatkan kita semua tentang kebesaran Allah dan pentingnya untuk selalu berserah diri kepadanya. Sulaiman tetap dikenang sebagai nabi yang luar biasa, bijaksana, dan penuh kasih terhadap sesama makhluk. Kebijaksanaannya, kesabarannya, dan keimanannya menjadi contoh teladan bagi generasi setelahnya. Setelah peristiwa tersebut, para pengikutnya meneruskan ajarannya dan membangun kehidupan yang lebih baik berdasarkan keimanan yang semakin mendalam. Nabi Sulaiman wafat, tetapi kebijaksanaan dan pelajaran yang ia tinggalkan tetap hidup. Manusia dan jin yang dahulu bekerja di bawah perintahnya kini mengerti bahwa keimanan dan kesetiaan kepada Allah jauh lebih berharga daripada kekuatan atau kemampuan luar biasa yang mereka miliki.